Dia pencet sama dia buka. Begitu dibuka, itu isinya video, foto dia lagi bersetubuh sama suatu perempuan. Itu tapi ternyata lagi dan lagi dia di belakang ketahuan sudah nikah siri lagi 2 kali. Yang nikah siri ini ketahuannya dari suami si perempuan ini. Ya. Jadi si perempuan yang dinikahin siri ini nih punya suami, Bang. Sampai sampai ayah saya itu rela ninggalin kita bertiga waktu itu. Ninggalin saya, ibu saya, adik saya sama adik saya yang di kandungan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi dalam segmen Bule Bukan Bang Ale. Meskipun saya nggak tampan-tampan, tapi cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Hari ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita cantik, cerdas ya, yang ingin membagikan kisah ceritanya buat kita semua. Ya namanya hidup nggak harus jalan lurus aja. Kadang-kadang ada belok kanan, ada belok kiri, ada polisi tidur, ada jalan rusak, ya kan? Nggak usah nunggu lama-lama nih. Mau cerita apa sih narasumber kita kali ini? Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum, Kak Nara. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya, alhamdulillah. Tadi berapa jam perjalanan? Kurang lebih hampir 2 jaman. Hampir 2 jam ya, Kabupaten Tangerang ya. Iya, betul. Udah gitu salah jadwal. Iya. Saya terlalu excited mungkin. Iya Kak, jadi memang kita di sini syutingnya malam gitu kan. Gitu. Oke, nah Kak Nara, saya baru dengar sedikit sih ya ceritanya Kak Nara soal ini sih soal apa kehidupan di rumah ya, dengan keluarga di rumah gitu ya. Sebenarnya ada masalah apa sih Kak? Mungkin Kak Nara udah siap buat cerita? Bisa, insya Allah siap. Siap. Tenang aja, santai, nggak usah terlalu terburu-buru. Kalau haus boleh diminum airnya. Itu ada airnya beneran, bukan properti gitu ya. Santai aja ya Kak ya. Boleh nangis boleh, ketawa boleh, asal jangan loncat-loncat. Oke, Kak Nara, silakan Kak. Oke, saya mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin memang ada beberapa tempat yang akan saya samarkan mungkin ya Bang ya. Boleh. Demi privasi. Aman. Jadi ini kisah bermula dari kedua orang tua saya. Saya ini bisa dibilang anak broken home dari kedua orang tua yang sempat bercerai gitu ya. Dan memang ini semua berawal dari orang tua saya zaman pacaran gitu. Jadi waktu pas zaman pacaran, ayah ibu saya itu mereka bisa dibilang punya perasaan yang datar ya. Ayah saya terutama. Dia seorang yang obsession sama ibu saya, dia tuh obsesi banget. Tapi begitu setelah menikah dengan ibu saya, seolah-olah dia membalaskan semua dendamnya ketika masih pacaran. Jadi waktu masih pacaran, ibu saya tuh banyak banget Bang yang suka. Dari mulai pengusaha, anak muda, dan juga beberapa teman kerja yang memang sudah mapan gitu ya. Dan waktu itu kebetulan satu kampus nih sama ayah saya waktu itu. Ayah saya ini naksir sama ibu saya. Cuma cara dia tuh salah. Jadi dia tuh memaksa ibu saya untuk terima. Kalau nggak terima dia mengancam gitu waktu itu. Oh, toksik ya. Iya. Akhirnya ibu saya menerima waktu itu karena takut banget Bang. Dia tuh orangnya nekat. Kebetulan dia nekat ya. Kalau dia bilang dia bunuh orang, ya bener orang gitu. Jadi waktu itu akhirnya udah ibu saya terima, pacaran lah dengan dia. Dari zaman pacaran itu toksik. Dia itu orangnya bener-bener yang maniak kebersihan ya. Kalau ibu saya pacaran nih lagi makan gitu ya, lagi makan bareng, dinner bareng, terus serpihan makanan tuh jatuh ke celana dia atau ke baju dia pasti bakal marah. Apaan sih lu makan jorok banget. Tapi ibu saya herannya gak bisa benci sama dia waktu itu. Sampai mikir, oh kayaknya gue diguna-guna gitu tuh waktu itu. Cuman ibu saya menepis hal itu karena berpikirnya gak mungkin deh dia jadi keluarga baik-baik gitu. Dan akhirnya berjalanlah mereka sampai hampir kurang lebih 1 tahun pacaran. Waktu itu tidak dapat restu dari nenek kakek saya, which is dari orang tua dari ibu ya, nggak dapat restu dari mereka. Tapi di sini ayah saya lagi-lagi memaksa dengan ada mengancam kalau misalkan tidak diterima lamarannya dia akan bunuh diri, begitu.
akhirnya karena nenek saya yang dari ibu ini orangnya dengan orangnya nggak tegaan bang. Akhirnya udah nggak apa-apa lah, kamu terima aja. Siapa tahu nanti ketika sudah jadi suami dia bisa berubah begitu. Akhirnya ibu saya dengan terpaksa akhirnya menikah juga dengan dia. Berpikir bahwa ya udahlah, meskipun dia belum kerja dan gue masih kuliah gitu ya, gue masih skripsian posisinya. Ibu saya masih skripsian, ayah saya itu waktu itu gak kuliah sebenarnya. Jadi dia sempat kuliah cuman putus, bahkan SMA aja ngambil paket C. Dia nggak lulus, dia anaknya nggak bener sebenarnya. Terus akhirnya ya udah tuh, kayak akhirnya mereka menikah waktu itu. Kemudian pas hari pernikahan pun ibu saya tuh seperti orang yang ngambang bang. Jadi dibilang bahagia enggak, dibilang sedih juga enggak. Tapi dalam hati ini, ya Allah, kok rasanya tuh nggak ada rasa bahagianya sama sekali gitu ya. Dan setelah mereka menikah, mereka merantau lah. Ibu saya ini dibawa pergi merantau waktu itu. Dan pas merantau itu dia nggak punya persiapan sama sekali bang. Rumah nggak punya, isi nggak punya. Jadi ibu saya itu dibawa pergi dengan tangan kosong waktu itu. Kemudian kebetulan oma saya yang dari ayah ini punya pegangan, akhirnya dibeliin lah rumah sama dia gitu ceritanya. Pas sudah dibeliin rumah akhirnya tinggal lah di situ. Tapi ya namanya pemberian mertua ya bang ya, ikhlas nggak ikhlas tinggalinnya gitu. Jadi perhitungan sama ibu saya bilang, kamu kok nggak guna banget sih jadi istri, nggak bisa cariin suami kamu kerja. Jadi narahinnya ke ibu saya, kok kamu nggak bisa bantu dia sih untuk cari kerja waktu itu. Padahal waktu pas awal menikah bilangnya, tenang aja kok, gue udah punya kenalan di sana, nanti gue kerja di sini di Tangerang gitu katanya. Pas nyampe sini ternyata itu semua bohong. Ya. Akhirnya terpaksa ibu saya yang nulisin lamaran kerjanya karena dia paket C, jadi dia nggak bisa nulis. Dia nggak bisa nulis lamaran kerja, dia nggak bisa gimana caranya supaya dia bisa keterima kerja, dan kerja apapun dia nggak tahu karena dia nggak punya skill apa-apa bang dari dia sekolah. Akhirnya ya sudah, waktu itu ibu saya lah yang masukkan lamaran dia di sebuah pabrik. Masuklah dia di sana, bekerjalah dia di sana. Nah, pas waktu bekerja ini kebetulan kakaknya ibu saya itu juga datang ke sini dan minta tolong ke ibu saya untuk tolong dong gue juga masukin ke pabrik itu gitu. Akhirnya masuklah kakaknya ibu saya ke pabrik itu. Begitu sampai di sana mereka tuh jalan baru 3 bulan bang. 3 bulan setelah menikah itu ibu saya dapat kabar kalau ayah saya ini berselingkuh dengan yang di sana. Berselingkuh dari yang di pabrik itu. Tapi ibu saya tuh orangnya tuh terlalu positive thinking, bilangnya kayaknya itu cuma omongan orang doang deh yang nggak suka sama saya gitu kan. Tapi setelah mendengar cerita dari kakak sendiri yang jadi saksinya waktu itu, akhirnya ibu saya percaya. Jadi waktu itu kakaknya ibu saya ini abis ada job, beda job ceritanya, beda jam kerja. Pas pulang selesai job itu kan balik lagi ke kantor ya bang. Pas dia masuk kantor, dia ngeliat memang ramean situ bang, ramean, kru-kru juga banyak di situ. Cuma entah kenapa dari sekian banyak orang itu cuma ayah saya yang duduk pangkuan sama perempuan. Tuh. Jadi yang lain cuma ngeliatin doang, tapi ayah saya itu pangkuan. Jadi perempuan itu duduk di atas paha sambil ngelayut-galayut kayak gitu. Dan itu disaksiin sama kakak ibu saya sendiri. Cuman waktu itu ditegur doang. Kamu ngapain kamu marahin si perempuannya ini? Dia ini udah beristri. Oh maaf bang, saya nggak tahu soalnya dia ngakunya bujang. Tuh. Akhirnya ya sudah tuh. Karena kakak saya ini nggak mau ya cerita waktu itu, sebenarnya nggak mau cerita karena takut pernikahan adiknya ini kenapa-napa. Tapi ya namanya bangkai ya bakalan tercium kan lama-lama juga. Akhirnya ibu saya jadi tahu gitu di situ. Itu pertama kali setelah menikah ya, 3 bulan setelah menikah. Dia berselingkuh, masih sebatas pangkuan waktu itu. Jadi ibu saya masih memaafkan dan memang orangnya toksik. Jadi begitu kita ngejelasin, emang kamu benar kamu pangkuan sama perempuan? Dia langsung, apa lu gak jelas lu ngomongnya, lu ngawur lu digituin. Lebih langsung, marah dia. Iya langsung dimarahin. Keras memang orangnya bang. Kemudian pas lagi hamil saya pun ya, ketika hamil saya tuh, dia tuh bilang, kalau anak ini perempuan gue nggak mau nerima. Dia ngomong kayak gitu. Dan waktu itu ibu saya nggak bisa ngapa-ngapain, namanya pemberian Tuhan gitu kan ya. Begitu saya lahir, saya kan perempuan. Dia benci sampai saat ini. Benci sekali.
Bahkan ketika baru saya lahir tuh ya, sekitaran 3 bulan diajak ketemu sama keluarganya. Dan di keluarga ini dia punya sepupu. Sepupunya ini anaknya laki-laki waktu itu ya. Dan dia nggak gendong saya. Dia gendong anak sepupunya itu sambil bilang, ini baru namanya anak. Kata dia gitu. Dan itu di depan ibu saya, depan keluarga besar. Yang bikin ibu saya tuh nangis banget waktu itu. Dan waktu pas itu ibu saya juga kebetulan keterima kerja. Nggak lama setelah melahirkan, ibu saya lulus skripsian, lulus kuliah, ibu saya keterima kerja, dan akhirnya saya nggak ada yang ngejagain waktu itu. Dan memang dia ini nggak mau untuk ngeluarin uang untuk nyewa pembantu atau apa gitu ya. Jadi pernah waktu itu saya ditinggalin sama ada anak tetangga gitu ya. Saya ditaruh di gendongan itu ngegantung. Dia namanya yang jagain saya anak kecil gitu ya. Jadi dia nggak ngerti. Begitu ibu saya pulang, itu kepala saya udah di bawah. Kepala saya udah di bawah, udah jatuh gitu. Akhirnya begitu ngomong sama ayah saya, kamu bisa nggak untuk nyisihin uang buat ini yang ngejagain anak ini? Ngapain dijagain, kan ada emak lu, tadi gitu. Akhirnya saya dikirim lah ke nenek saya waktu itu 3 bulan. Dan di situ ibu saya tuh nangis, namanya seorang ibu gitu deh, dipisah sama anaknya, nangis tiap malam, baju saya tuh diciumin, dipelukin. Dan saat nangis itu dia lagi-lagi bilang, udah lalu kalau nangis aja mendingan dipulangin aja anaknya, tadi gitu. Waktu itu ya. Dan itu berjalan sampai saat saya punya adik. Begitu saya punya adik yang kedua, ibu saya ini hamil ya waktu itu. Dan dinyatakan laki-laki. Wah, seneng banget dong dia, sampai ini baru namanya anak, ini yang gue tunggu-tunggu, kata dia gitu. Dan selama saya kecil pun dia nggak pernah sama sekali bang gendong saya, dan saya nggak pernah inget hal kecil tentang dia apapun itu. Bahkan ketika saya ulang tahun, di foto ulang tahun itu yang saya lihat sampai sekarang tuh cuma foto saya sama ibu saya doang. Di situ saya sampai nanya loh, Bun, emang ayah kemana? Ayah ada, tapi dia nggak mau ikut, kata dia gitu. Ayah itu ada kok di belakang situ, tapi dia nggak mau ikutan. Bunda ajak juga dia nggak mau, kata dia gitu. Dan ya udahlah begitu ya. Adik saya yang kedua ini lahir, dia laki-laki. Dan disitulah hidup saya benar-benar mulai berubah ya. Saya nggak dapat perhatian sedikit pun dari bapak saya. Bahkan untuk hal-hal kecil pun dia itu toksik loh sama saya. Waktu pas saya nggak sengaja ya ngejatuhin adik saya yang bayi itu, wah dia marahnya ambil sapu, saya digebukin berkali-kali, nggak ada ampun sama sekali. Oh ini di fisik pakai apa? Saya pakai waktu itu, apa ya namanya, batang kayu, batang sapu tapi yang kayunya loh bang. Iya. Saya digituin waktu itu. Dan mungkin memang sebuah gertakan, tapi untuk saya itu sangat menusuk loh. Saya waktu itu 4 tahun loh waktu itu. Dan itu yang bikin saya jadi benci sama adik saya akhirnya kan. Cuman lagi-lagi ibu saya ngomong kayak, kamu nggak perlu takut, ada bunda di sini. Kalau memang ayah kamu nggak sayang sama kamu, nggak apa-apa, dunia kamu itu ada di bunda kok, tenang aja, digituin. Ya udah, akhirnya saya mau nggak mau ya ngejalanin aja gitu kan. Bahkan waktu pas saya ingat banget ya, saya tuh punya lagu kesukaan yang sering saya puter, dan mungkin dia muak kali ya bang yang ngedengerinnya. Jadi sama dia tuh dihancurin gitu sama dia. Dihancurin musik kesukaan saya, dan dia bilang, bisa nggak kamu diem aja? Tisu. Sebenarnya sih sedih ya kalau saya tuh benar-benar seolah dibawa keputar di masa itu. Apalagi saya anak pertama, saya nggak punya tempat pembelaan selain ibu saya kan. Jadi saya pendem sendiri sampai sekarang. Dan saya pikir ya saya nggak apa-apa sih ya. Yang penting dia sayang ke adik saya tuh saya udah syukur banget ya. Cuman ternyata semuanya yang lagi-lagi berubah. Ketika dia diterima di salah satu pekerjaan swasta di daerah Bogor, dia jadi tour guide. Jadi gajinya gede bang dari orang luar itu. Ya, dia jadi jarang pulang tapinya. Jadi setahun itu bisa 3 kali pulang lah. Ya. Dan mulai dari sinilah dia toksik sama keluarga. Nggak cuma sama aku, tapi sama bunda, sama adik aku juga. Dia waktu itu pernah cerita di telepon bang ya, ayah kapan pulang, yang ngangkat perempuan. Waktu itu pernah sama adik saya yang kecil, ayah kapan pulang, yang ngangkat perempuan. Akhirnya dipatiin. Dan setelah ditelepon lagi dia nggak ngangkat lagi, dan itu bikin ibu saya berpikiran negatif lagi untuk kesekian kalinya gitu kan.
Cuman ya nggak tahu juga ya itu bener apa enggaknya ya. Mungkin siapa tahu teman kerjanya, mungkin. Kemudian semua itu berjalan sampai sekitar tahun 2013. Saya inget banget waktu itu. Adik saya yang kecil itu kan emang hobi banget mainin HP ibu saya ceritanya. Dan dia ngeliat ada salah satu nomor nggak dikenal, dia pencet sama dia buka. Begitu dibuka, itu isinya video, foto dia lagi bersetubuh sama seorang perempuan. Itu dilihat ya? Dilihat pertama kali sama adik saya yang cowok itu. Sampai dia putar, dia lihat, ini ayah bukan si bunda. Begitu. Dan di situ ibu saya ya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi di foto profil itu perempuan, Bang. Di foto profil nomor itu perempuan. Akhirnya dibuka lah, ditanya sama ibu saya kan, apa maksudnya ini? Terus dibilang, ini suami kamu kan, kata dia gitu. Ini suami kamu kan, suami kamu tuh udah gak doyan sama kamu, makanya jadi istri tuh yang cantik, yang glowing. Kamu mah juga udah kendor kali ya, anak udah 2, kata dia gitu. Dan di situ ibu saya mastiin berkali-kali, bener gak sih itu ayah saya? Dan bener. Dan itu saya juga lihat, saya masih kebayang posisi mereka, terus juga video itu masih terekam jelas di saya ya, karena bener-bener loh, itu yang megang tuh perempuannya loh posisinya. Jadi POV kameranya itu dari si perempuan itu, ngarah langsung ke ayah saya. Oke, setelah itu akhirnya ibu saya memastikan kan ke ayah saya kan, bagian namanya perempuan ya. Akhirnya ngomong lah sama dia, ini bener nggak kamu? Kata dia gitu. Dan lagi-lagi dia bilang, lu dapat dari mana? Foto itu, video itu? Dia malah marah ke ibu saya. Udah lo nggak usah mikir yang aneh-aneh lo, kata dia gitu kan. Itu cuma editan doang, bukan gua. Dia ngomong kayak gitu. Tapi pas dia berangkat kerja lagi, dia kan pulang waktu itu seminggu. Dia berangkat kerja lagi, ibu saya tuh dapat telepon dari perempuan itu lagi ternyata. Mbak, saya mohon maaf ya mbak, saya kemarin cuma bercanda doang, saya cuma iseng doang, kata dia gitu. Begitu dicari tahu, dia cerita sama ibu saya. Dia cerita kalau dia itu habis didatengin sama ayah saya ke kontrakan dia. Itu perempuan bang ditarik rambutnya, diset dari belakang dapur sampai ke halaman depan. Dia bilang, lo kurang ajar lo ya, lo bilang sama istri gue lo ya, kata dia gitu. Dia tuh selain dia sama dia digebukin tuh. Itu perempuan digebukin abis sama dia. Sampai dia bilang, saya mau nuntut suami kamu, dia udah main kasar sama saya, kata dia gitu. Ya tuntut aja, saya emang gak peduli, kata ibu saya gitu. Itu mah dia. Terus dari situ ketahuan lah ya, ayah saya selingkuh lagi. Cuman lagi dan lagi ibu saya ini memaklumi karena mikir anaknya udah 2 dan adik saya yang paling kecil nih bener-bener men-treat ayah saya itu seorang hero-nya. Jadi kayak ayah aku ini pahlawan aku loh, dia selalu ngebanggain ayahnya ke orang-orang tanpa dia tahu di balik itu semua dia kayak gimana gitu ya. Meskipun berkali-kali saya bilang, kamu jangan terlalu menganggap ayah kamu tuh hebat. Kan namanya manusia ada kekurangannya, aku bilang gitu. Jangan sampai nanti ketika kamu tahu kekurangan ayah kamu malah benci sama dia, aku bilang gitu. Cuman lagi dan lagi ya namanya anak kecil ya, dia nggak ngerti. Jadi dia nganggep, ya aku mah hebat kok, gitu. Dan sampailah waktu itu kayaknya tahun berapa ya? Tahun 2017-2016an. 2017-2016 lagi dan lagi dia ketahuan lagi selingkuh waktu itu. Ya. Udah total 3 kali selingkuh ya. Cuman yang ketiga kalinya ini nih dia mainnya rapih. Jadi dia bawa ke rumah bang. Bawa ke rumah ketemu sama saya, ketemu sama ibu saya, tapi dia bilangnya tuh teman. Bilang, ini teman kerja dari Saudi, kata dia gitu. Lagi main, mau tahu nih di rumah. Dia sama ibu saya akrab banget sampai dikiranya saudara sama ibu saya. Tapi ternyata permainan mereka lebih kejam dari yang tadi. Selain mereka ini bersetubuh ya, mereka udah bisa dibilang nikah siri. Bisa dibilang nikah siri juga waktu itu. Jadi ibu saya tuh udah diduain dijadiin udah nikah mereka bang, nikah kan di situ. Terus ya udah tuh ketahuan lagi sama ibu saya itu lewat temennya kalau nggak salah. Lewat temennya yang bilang, ini suami kamu bukan, kata dia gitu. Ini suami kamu
lagi main sama perempuan, kata dia gitu. Pas dia lihat itu perempuan yang waktu itu ke rumah. Ah ini mah bukannya si teteh itu ya, ini mah baik kok temen dia, kata ibu saya begitu waktu itu. Tapi ternyata kata temennya, enggak aku bukan, dia mah cuma rekan kerja doang, sebatas itu, kata dia gitu kan. Gak ada apa namanya, gak Ada hubungan gak ada spesial. hubungan spesial gitu. Tapi nyatanya ya bohong kayak gitu. Dan ketahuannya setelah berapa lama? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahunan. Rapi ya sih. Rapih banget dia itu bang. Dan setiap ditanya masalah dia, kamu kemana sih, kalau setiap aku telepon tuh kamu nggak pernah ngangkat, dia tuh ada aja alasannya. Rapih banget mainnya gitu. Dan waktu itu parah sih mereka sebenarnya berantemnya ya, bisa dibilang sampai ibu saya nih marah banget sama dia karena dia udah kurang ajar, dia udah sampai nikah siri loh bang. Ibu saya udah nggak terima di situ kan. Ibu saya sampai bilang, kalau emang lo nggak mau sama gue, cerain gue, tadi gitu kan. Apa jangan-jangan lo mau balas dendam ya karena dulu gue banyak disukain sama orang lain, kata ibu saya gitu kan. Cuman lagi-lagi dia bilang kayak, enggak kok gue masih mau sama lo, kata dia gitu. Enggak, gue masih mau sama lo doang, yang kemarin mah cuman gue hilaf doang, kata dia gitu. Oke. Ya dia hilaf tapi sampai Itu sih bukannya hilap itu. doyan. Doyan, iya. Memang udah kebutuhan hidup dia itu mah bang. Dan akhirnya di situ ibu saya hamil lah anak ketiga karena Hamil lagi nih. iya, dibilang dia toksik bang. Oke. Dan ibu saya tipe orang yang mudah memaafkan. Perempuan itu kan apa ya, bisa dibilang lebih luas memaafkan dibanding marahnya gitu ya. Akhirnya ibu saya hamil anak ketiga ini. Nah di hamil anak ketiga ini, selama hamil tuh ibu saya bahagia karena dia deket lagi sama kita. Dia deket lagi sama kita, sweet lagi sama kita waktu itu. Tapi ternyata lagi dan lagi dia di belakang ketahuan sudah nikah siri lagi 2 kali. Oh beda orang nih. Iya, Berarti beda orang. 4 kali nih. Iya, 4 kali. Oke. Yang ketahuan ya. Yang ketahuan ya. 4 kali. Dan yang nikah siri ini ketahuannya dari suami si perempuan ini. Iya. Jadi si perempuan yang dinikahin siri ini nih punya suami bang. Suaminya ini nih tahu ibu saya dari FB ayah saya. Jadi ada wajah kita, ada wajah ibu saya juga. Akhirnya dihubungilah nomor ibu saya. Sampai dikirimin video waktu pas mereka nikah sirihnya, ada saksi-saksi dan tuh ada teman-teman dia juga ternyata di situ. Gila. Sampai dibilang, ini suami lo bukan, gue mau masukin dia ke penjara. Kurang ajar ya dia bawa istri gue ya untuk nikah siri sama dia. Ibu saya waktu itu lagi hamil 7 bulan. Terus ibu saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa bang, laporin aja ke polisi. Saya juga udah capek, kata dia gitu. Terus suaminya ini karena awalnya marah ya, begitu ibu saya ngomong kayak gitu, dia jadi melemah. Memangnya kenapa bu? Ada apa bu? Gitu. Akhirnya ibu saya menceritakan kalau dia ini udah sering banget nikah siri. Bahkan saya lagi hamil, sekarang saya aja lagi hamil 7 bulan loh bang. Kalau emang mau laporin dia silahkan, gak apa-apa, kata ibu saya gitu. Cuman si suami perempuan ini nih gak tega ngelihat saya, adik saya, ibu saya, apalagi ibu saya bilang lagi hamil 7 bulan kan di situ kan. Akhirnya dia bilang, oh ya udah deh, saya kayaknya cuma ngasih pelajaran ke istri saya aja, kata dia gitu. Kalau untuk suami mah biarin itu urusan mbak sama suaminya, katanya gitu kan. Dan si istrinya ini bawa anak. Dia punya anak, tapi anaknya ini bukan dari suami yang dia sekarang. Jadi memang dia tuh gundik bang. Oke. Jadi dan itu yang jadi istri dia sekarang. Iya. Yang jadi istri ayah saya sekarang. Masih mereka sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Sampai punya 1 anak lagi kayaknya. Si perempuan ini nih, saya mau ceritain yang paling terakhir ya, karena yang paling terakhir ini yang paling parah. Sampai sampai ayah saya itu rela ninggalin kita bertiga waktu itu. Ninggalin saya, ibu saya, adik saya sama adik saya yang di kandungan tuh. Jadi saya nggak ngerti ya waktu itu kenapa sampai dia bisa berani untuk ninggalin kita. Posisi waktu itu ibu saya hamil 7 bulan, ketahuan sama si suaminya itu. Dan dia nggak langsung pulang, dia menghilang. Benar-benar menghilang, nomor dia ganti, alasannya katanya HP-nya rusak waktu itu. Dan tepat begitu ibu saya hamil di 9 bulan mau lahiran, dia baru pulang. Pas dia pulang tuh pun posisinya udah nggak ada ibu saya. Ibu saya udah berangkat sendirian ke rumah sakit, bawa mobil. Waktu itu kan saya masih kecil, jadi saya nggak ikut. Saya ngejagain adik saya yang pertama. Pas ditanya, bunda kemana? Bunda ke rumah sakit mau lahiran. Sendirian ibu saya, bawa mobil.
Terus pas habis lahiran sudah dikabari ya beres ya. Dia ngajakin ke rumah sakit lah. Ngajakin ke rumah sakit, dia gendong lah adik saya. Cuman ya gimana ya, ibu saya udah yang malas banget kan. Di situ. Pas setelah keluar dari rumah sakit kan 3 hari. 3 hari keluar dari rumah sakit, ayah saya melayangkan talak. Waktu itu masih talak 1 apa talak 2 ya saya lupa. Tapi dia masih pulang ke rumah bang. Sampai 30 hari adik saya baru lahiran. Tuh ya, adik saya baru lahir 30 hari ngasih nama. Baru dia talak 3, cerai mereka. Jadi cuma pulang untuk ngadirin 30-an adik saya. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya udah waktu itu ibu saya ngebuang baju dia kan. Udah sana lo pergi aja gitu kan. Jadi beneran pergi dari rumah. Pergi tapi perginya tuh kayak gak ikhlas. Kayak lihat aja lo, gue bakal balik lagi ngambil semua apa yang gue punya di sini, dia bilang gitu. Dia pergilah sama perempuan itu dan akhirnya udah di situ mulailah kehidupan kita tanpa seorang ayah kan jadinya. Posisi ibu saya baru ngelahirin, waktu itu seorang honorer, jadi gajinya masih 3 bulan sekali. 3 juta tapi untuk 3 bulan sekali. Anak 3, yang 1 baru lahir. Terus juga itu kan sesar posisinya bang. Jadi banyak yang harus dikeluarin waktu itu biayanya ya. Dan selama kita bertiga itu nggak aman dari dia. Jadi dia tuh sering pulang ke rumah untuk nagih. Kalau rumah itu kan pemberian dari oma saya ya. Jadi dia suka nagih rumah itu. Itu rumah harta gua, mau gua ambil kata dia gitu. Cuman ibu saya bilang kan ini pemberian dari emak lo kan ya buat anak-anak lo juga, digituin kan sama ibu saya. Tapi dia nggak terima. Akhirnya karena takut diteror lagi sama dia waktu itu, kita pindahlah diam-diam dari situ. Jadi rumah itu dikontrakin. Jadi kita pergi berpindah ke mana-mana waktu itu biar nggak diikutin sama dia. Karena kalau udah diikutin dia kan waktu itu bisa diambil adik saya yang cowok ini dua-duanya sama dia. Nah, selama sendirian sama ibu saya sampai ke bawah sesek. Oke. Selama saya tinggal sama ibu saya juga semuanya nggak berjalan mudah. Begitu saya waktu itu kan saya masuk SMP ceritanya, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ibu saya pontang-panting kesana kemari sampai waktu itu ikut salah satu bank gitu ya. Jadi kerja di bank sambilan waktu itu. Alhamdulillah kebayarkan sekolah saya. Adik saya yang pertama juga SD waktu itu banyak pengeluarannya. Dan itu semua dilakuin seorang diri. Sampai ibu saya itu akhirnya ya mau maksain gimana ya udah badannya kesana kemari. Kerja apa aja dijalanin waktu itu. Dan sampai pernah waktu itu sampai nggak punya uang sama sekali bang. Sampai ibu saya tuh nangis. Jangan adik saya belum minum susu waktu itu. Dan alhamdulillah ya di kantong baju tuh ya tiba-tiba ada 100.000 gitu. Waktu itu ibu saya udah nangis banget kan. Ibu saya sampai mohon, ya Allah anak saya ini udah nggak punya bapak. Tolong ya Allah jangan dipersulit hidupnya gitu kan. Karena kalau bukan saya siapa lagi harapan hidup mereka gitu kan. Terus ya udah akhirnya waktu itu ekonomi udah mulai membaik bang ceritanya. Ekonomi udah mulai membaik, ibu saya juga pekerjaannya udah mulai membaik. Waktu itu ibu saya tinggalin adik saya di rumah sama pembantu ya waktu itu ceritanya. Dan permasalahan itu datang lagi, ayah saya datang ke rumah tiba-tiba. Ayah saya datang ke rumah, posisi di rumah itu ada adik saya yang bayi sama adik saya yang pertama. Saya belum pulang ya, masih di sekolah. Jadi di rumah itu ada adik saya yang bayi sama yang adik yang pertama ini cowok, sama pembantu saya 1. Dia datang ke rumah, dia bilang, saya mau ngambil anak-anak ya Bi, katanya gitu. Terus Bibi bilang, oh tapi udah bilang belum sama ibu bapak, katanya gitu kan. Udah bilang saya, padahal belum. Dan adik saya dibawa pergi waktu itu. Jadi dia ngambil semua baju adik saya, perlengkapan adik saya, sama dia dibawa kabur sama dia. Pergi. Begitu ibu saya pulang, ibu saya nanya kan sama si Bibi, Bi, anak-anak kemana? Oh tadi diambil sama bapak. Ibu saya udah hancur di situ. Dua-duanya. Oke. Diambil sama dia. Dan dia diteleponin gak bisa sama sekali. Waktu itu dia kurang ajar banget ya. Sampai ibu saya itu udah kayak orang stres tau bang. Waktu itu bang. Udah satunya masih bayi masih 6 bulan kayaknya. 6 bulan apa 5 bulan gitu. Belum bisa duduk. Dibawa sama dia. Terus pas malam hari itu waktu ibu saya nangis-nangis. Tiba-tiba masuk lah nomor telepon gak dikenal. Dan itu ternyata ayah saya. Dia bilang. Dia gak bilang apa-apa sih. Cuma nunjukin doang kalau anak-anak tuh lagi sama dia. Dia bilang gitu. Waktu itu ibu saya sebenarnya nekat ya. Mau nyamperin dia ke sana. Cuma mikir ada saya akhirnya gak jadi. Dibawa sama dia sekitaran seminggu. Lumayan lama seminggu. Begitu balik adik saya yang bayi sakit. Adik saya yang bayi sakit, dia kena
apa ya, penyakit kulit gitu, biduran. Oke. Iya. Pas ditanya sama adik saya yang pertama, dia kenapa? Itu bun, mandinya digerujukin sama istri dia ternyata. Mandinya itu digerujukin pakai air dingin. Kan dia tinggalnya di Bogor ya. Airnya dingin banget. Dia begitu mandi tuh digerujukin 1 ember itu sama dia. Gitu mandiinnya. Akhirnya adik saya sakit kan jadinya gitu. Dan ya udah. Ibu saya bilang, kamu jangan lagi mau diajak sama dia ya. Tapi aku enak dijajanin terus. Dijajanin juga paling berapa sih sama dia mah, 2.000. Dikasih kayak 2.000, 3.000. Dia itu orangnya perhitungan bang. Terus di situ posisinya juga keluarga dia benci sama ibu saya. Jadi tekanan dari dia ada, dari istrinya ada, dari keluarga dia pun ada waktu itu. Kan waktu itu keluarganya tuh bilang ke ibu saya, itu tuh rumah itu kan hartanya si ini bapak saya, dia bilang gitu. Ngapain dia tinggal di sana, kata dia gitu. Terus juga kakak ipar dari dia yang selalu bilang, awas jangan nikah sama dia mah nanti mau ngabisin hartanya mami, oma saya, kata dia gitu. Tapi kenyataannya sekarang berbalik. Oke. Beberapa tahun berlalu akhirnya ya kita sampai di posisi alhamdulillah gitu ya bang ya, ibu saya sekarang sudah menikah lagi gitu ya, adik saya juga alhamdulillah sampai sekarang juga masih bahagia lah ya. Yang paling kecil tapi dia nggak tahu bang sampai sekarang kalau itu bapaknya, kalau dia punya bapak gitu ya, selain bapak saya yang sekarang gitu ya. Karena memang dari bayi, jadi ibu saya menikah lagi pas adik saya itu masuk TK kayaknya. Jadi dia nggak tahu kalau bapak dia itu parah lah sama dia. Tapi adik saya yang pertama ini yang bermasalah bang. Dia mentalnya tuh kena. Sampai sekarang tuh saya tuh selalu mikir, apa jangan-jangan ini semua tuh karena ayah saya. Jadi dia tuh trauma bang, kalau ada orang berantem dia tuh langsung kayak gitu. Dia langsung yang kayak orang ketakutan, tangannya gemeter, bibirnya gemeter, tangannya dingin. Itu kan ngancurin mental anaknya banget ya. Terus juga dia ngelihat ayahnya udah pernah berhubungan segala macem, dia tahu loh bentuk tubuh ayah saya loh dari situ loh. Jadi itu yang bikin dia sekarang jadi apa ya, agak kena gitu mentalnya. Umur berapa sekarang? Sekarang udah masuk SMP kelas 2. Dan masih traumanya kayak gitu? Masih kayak gitu. Dia tuh tetap kelihatan banget ya bang ya kalau dia ketakutan ngadepin orang. Jadi ketemu sama orang baru dia takut banget. Karena dia kebayangnya ayah saya kan begitu dia kalau kayak kemarin waktu pas ikut sama ayah saya, dia tuh ngejatuhin barang, sama dia langsung diomelin, kamu gimana sih dia bawa barang, gak bener banget, gak punya otak lu gitu ya. Nah saya kayak gitu. Terus akhirnya kita pindah ke posisi nih ya, ke ayah saya. Waktu itu saya disuruh untuk ikut ke sana, itu ikut ngecek keadaan dia sama istrinya di situ. Saya ikutlah ke ayah saya waktu itu, nurutin ibu saya, karena ibu saya ini nggak mau egois, takutnya nanti dia bilang saya mau ngambil anak saya nggak boleh tuh sama si itu, kata dia gitu. Takutnya ayah saya ngomong kayak gitu ke keluarganya. Akhirnya saya ikutlah ke sana waktu itu. Pas saya ikut ke sana, saya ngeliat istrinya yang waktu itu ngomong ke ibu saya, dasar lu nenek peot. Dia ngomong ke ibu saya pernah kayak gitu kan. Begitu saya ikut ke sana, saya ngeliat dia lebih parah bentuk badannya. Namanya Gundik ya gitu. Dan setelah saya cari tahu, dia ini orang bisa dibilang orang pinggiran gitu ya. Orang pinggiran Jakarta. Tempat orang-orang ngecap itu tempat jelek. Oh, ya tahulah di situ lah ya. Saya tahu dia ternyata orang situ, dan dia ternyata juga punya bawaan anak dia perempuan. Tapi pas ibu saya tanya ke ibu saya, oh itu bukan anak dari suami dia yang sebelumnya, jadi itu anak hasil Brahmi. Jadi nggak punya bapak anak itu. Dan posisinya di situ ayah saya udah punya anak lagi dari si Gundik ini, laki-laki juga gitu. Dan di situ saya yang kayak, ya Allah, kok bisa-bisanya dia ninggalin ibu saya. Sakit banget ikut sama dia itu. Terus yang bikin saya lebih sakit lagi, waktu pas saya duduk berseberangan sama dia ya, sama ayah saya gitu, lagi ngobrol, dia lagi mangku anak dia tuh yang cowok. Dia bilang, nanti kalau misalkan ayah nggak ada, kamu cari kakak aja ya. Dia ngomong ke anak dia gitu, tapi ngomong ke saya. Saya balas kayak gini kan, ngapain nyariin kakak, emangnya adek aku yang baik nyariin ayah, gue gituin kan. Diem dia. Terus ya udah, akhirnya saya pulang dari rumah itu, terus saya bilang ke ibu saya nggak mau lagi ikut ke sana. Karena setiap apa yang saya lihat, apa yang keluar dari ucapan dia itu selalu nyakitin hati saya. Karena kan dia benci banget sama saya bang. Jadi apa yang saya lakuin selalu salah di mata dia. Dan akhirnya
Udah semenjak itu saya udah nggak ketemu sama dia lagi. Kecuali adik saya yang laki-laki ini ya, yang bermasalah mental. Kalau setiap saya bilang dia itu toksik, dia itu bermasalah, dia nggak pernah percaya. Dia selalu marah. Dia selalu bilang, enggak kok ayah aku yang terbaik. Sampai saat ini dia nggak pernah. Dia malah nyalain ibu saya. Dia bilang, kenapa sih bunda ceraiin ayah? Tuh. Dan begitu dikasih tahu juga dia tuh apa ya bilangnya, enggak kok ayah nggak kayak gitu kok, sama aku baik. Ya kan sama kamu. Aku mau nyeritain keluarganya ayah aku dulu nih. Yang akhirnya itu ngebuka pikiran aku kenapa dia perilakunya seperti itu sekarang. Jadi oma saya ini itu adalah istri kedua dari opa saya. Istri kedua. Istri kedua. Jadi which is ayah saya ini anak gundik juga. Jadi dia punya istri pertama. Istri pertamanya ini nggak dicerai sama opa saya. Jadi dia sebenarnya anaknya banyak sih bang. Cuman yang dinikahin tuh oma saya waktu itu. Ya ayah saya ini anak terakhir dari oma saya, dan oma saya pun dia dulunya juga punya suami. Jadi ayah saya ini punya kakak banyak banget dan itu beda-beda bapak. Gitu. Dan itu yang ngebuka pikiran saya sampai sekarang. Oh kayaknya ini ya yang bikin dia nggak benar sampai sekarang, karena dia keturunan dari gundik gitu. Dan waktu itu saya pernah main ke rumah istri pertamanya. Istri pertamanya itu udah nggak ada sih bang, tapi anak-anaknya masih ada. Anak-anaknya semuanya berhasil. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi tentara. Sekarang ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua. Saya main ke sana dan saya tahu satu fakta baru, yaitu ternyata ayah saya itu sama dia tuh nggak sama gitu bapaknya. Beda ibu, terus juga sempat beda bapak juga. Gitu. Jadi emang dari keluarga dia udah nggak bener. Gitu. Beda ibu, beda bapak. Iya, beda ibu, beda bapak. Yang di sini pun sama. Saya kan tahunya dia kan satu bapak ya. Tapi waktu pas saya waktu itu ketemu lagi, saya nanya detailnya. Kok Uwa sama ayah nggak mirip ya mukanya? Iyalah kan beda bapak. Gitu. Beda bapak, cuma masih satu ibu. Ada yang beda ibu, ada yang beda bapak, kayak gitu. Dan itu yang bikin saya, oh kayaknya nih alasan dia nggak benar gitu. Kok bunda udah tahu? Bunda kok nggak tahu sih asal usul dia aja udah nggak benar loh. Aku bilang kayak gitu kan. Terus bunda bilang, dulu tuh dia nggak ngomong kayak gitu kakak bunda. Dia bilangnya, enggak kok, ini anak opa juga, ini anak oma juga. Dia tuh bohong, semuanya bohong. Dan sekarang jauh lebih berbeda lah ya kehidupannya sekarang ya, dengan bapak yang sekarang ya, bapak tiri berarti kan ya. Gimana perlakuannya ke Kak Nara dan juga adik-adik? Jelas jauh beda ya. Kalau bapak yang ini tuh dia malah pengen banget punya anak perempuan. Jadi dia men-treat saya tuh baik banget. Waktu pas saya di titik terendah, saya nangis. Karena saya kan lihat ibu saya kan nangis kan. Saya juga nangis kan waktu itu. Dia datang ke rumah waktu itu. Waktu itu posisinya belum menikah ya sama ibu saya. Masih teman kerja. Cuman dia care banget sama saya. Bahkan sampai rela antar jemput saya ke sekolah. Kalau saya nggak mau bang. Waktu dulu SD aja. Saya tuh ke sekolah pulang pergi selalu jalan kaki. Selalu jalan kaki, kalau enggak saya naik ojek karena dia nggak mau nganter. Alasannya apa? Panas gitu. Nggak mau nganter, saya nggak mau nganter kamu jalan aja sana gitu. Tapi udah ada adik lagi dari bapak yang sekarang? Ada ya? Iya. Berapa orang? Satu doang sih. Satu ya? Iya. Oke. Cowok cewek? Cewek. Iya. Sesuai kemauan dia ya? Iya, dia sayang banget mau laki-laki mau perempuan. Bahkan sama adik saya yang bayi yang waktu udah tinggalin, dia yang ngebiayain bang ininya, susunya waktu itu. Kan ibu saya kan nggak punya gaji tetap, belum jadi honorer. Waktu itu juga sempat dihina kan sama ayah saya. Lo gaji honorer 3 bulan sekali, lo nggak bakal sukses gua mah hidup sama lo, kata dia gitu. Iya, nggak ngerti sih maksudnya bapaknya Kak Nara ini apa gitu ya. Memang sih ya, kalau untuk pernikahan itu 3B itu penting banget sih. Bibit, bobot, dan bebet gitu ya. Iya, memang itu penting banget. Selain kita harus tahu latar belakangnya dia, kita harus tahu juga kepribadiannya dia dan gitu. Dan memang dia dari awal sini sudah bermasalah sih ya, nikah karena tekanan dan juga karena ancaman gitu ya. Ya terlepas itu semua ya, alhamdulillahnya sekarang udah menemukan jalan yang terbaik ya Kak. Dan alhamdulillah. Allah ngasih ini nih, ngasih unjuk nih yuk. Buat ngobatin luka-luka yang kemarin gitu ya. Dan Kak Nara sendiri apa sekarang kegiatannya Kak Nara? Aku jadi seorang guru.
bahasa Inggris. Oke, jadi ngikutin jalurnya mama ya. Iya, ibu saya juga seorang honorer. Tapi sekarang alhamdulillah udah jadi PNS. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu dihina sama dia udah jadi PNS. Ya, ya, saya masih melihat kebencian dari tatapannya Kak Nara gitu ya dalam menceritakan ini. Ya wajar sih, namanya traumatik, Iya. trauma dari kecil, dan Kak Nara mendapatkan cerita ini juga dari mama langsung ya. Iya. Selain dari menyaksikan juga mama cerita gitu ya. Iya. Oke Kak, ada sedikit yang saya garis bawahi sih ya. Nggak ada yang namanya anak haram ataupun anak guntik, itu nggak ada sih, karena Allah menciptakan anak itu ya karena dari atas dasar cinta gitu dan kasih sayang gitu ya. Yang nggak baiknya adalah didikan orang tua dan lingkungan gitu Kak. Kalau memang orang tuanya yang nggak baik, ya anak-anaknya juga nggak akan baik gitu ya kan. Kita sebagai anak, mana ada yang mau sih dilahirkan dari anak kasarnya gitu lah. Wah, nggak ada yang bisa milih gitu kan. Anak-anak nggak ada yang bisa milih gitu kan. Cuma memang didikan orang tua lah yang di sini yang berperan sih gitu ya. Mungkin bapak juga seperti ini sifatnya karena ya didikan orang tuanya yang kurang. Betul banget. Gitu sih, ya kan. Kanara umur berapa sekarang Kanara? Aku 19 tahun. Wow, masih muda. Aku 19 tahun. Oke, dan masih ini ya fokus ke karir ya. Iya, masih fokus kuliah juga. Fokus kuliah ya. Memang sebenarnya sih aku nggak, maksudnya yang garis bawahi tadi ya, benar memang orang kita nggak bisa milih ya lahir dari orang tua mana aja. Cuma kita bisa memilih kan kita mau jadi seperti apa. Betul. Dan kita juga mau kayak gimana kehidupannya. Dia sebenarnya udah dikasih kesempatan berkali-kali sama ibu saya untuk memperbaiki diri, tapi dia nggak pernah menganggap itu tuh hal yang serius. Sampai akhirnya namanya orang dikasih janji-janji manis kan lama-lama muak ya. Akhirnya ya sudah. Terserah dia mau seperti apa sekarang gitu. Iyalah, manusia kan makhluk yang berpikir gitu ya, bukan binatang kayak misalnya kucing nggak kawin asal kawin aja gitu kan, dan nggak bisa kita disamakan dengan binatang gitu kan, karena kita makhluk yang berpikir gitu. Harusnya ya entahlah, mungkin tertutup gitu alam pemikirannya ya, nggak bisa melihat gua nih berkeluarga gitu loh, gua tuh punya tanggung jawab gitu loh, gue punya peranan yang harus gue jalanin, dan itu dia nggak menjalankan sama sekali gitu. Malah dia menyakiti gitu loh. Iya. Ya kan? Menyalahkan, menyakiti ya. Kalau nggak bisa ngebahagiain, paling nggak jangan nyakitin deh. Iya. Gitu kan. Itulah laki-laki Kak. Posisi perempuan ya. Perempuan itu memang makhluk yang lemah secara ini ya, apa harfiahnya gitu ya. Karena perempuan itu kalau sudah menikah dia udah nggak mikir yang macam-macam. Ya betul. Ya. Udah langsung fokus sama keluarganya. Fokus sama keluarga, betul gitu. Memang yang brengsek nih laki-laki Kak, bener. Itulah kenapa saya nggak mau sama laki-laki. Bahaya ya kalau laki juga. Ya laki-laki tuh, waduh ya. Tapi saya bersyukurnya juga, walaupun saya ini anak broken home ya, saya nggak melarikan diri ketika saya stres dengan hal yang buruk waktu itu. Ya. Saya nggak lari dengan saya harus jadi anak yang buruk juga. Waktu itu saya malah lebih memilih untuk, ya Allah mungkin ya, kalau seandainya waktu itu mereka nggak dipisahkan, itu mungkin akan berjalan sampai saat ini. Ya. Penyakiti ibu saya mungkin akan sampai saat ini gitu. Dan kalaupun saya diminta untuk kira-kira di kehidupan selanjutnya mau nggak orang tuanya itu lagi? Kalau saya dalam hati saya ya, bukan berarti nggak mau, tapi saya pengen keduanya dapat jodoh yang lebih baik. Nggak apa-apa saya nggak lahir, yang penting ibu saya dapat jodoh yang baik deh, dan ayah saya juga dapat jodoh yang baik gitu. Meskipun mereka bukan orang tua saya lagi, saya nggak apa-apa gitu. Ya Kak. Ini cukup rumit sebagai posisi di Kak Nara gitu ya. Bagaimanapun juga dia ayah gitu loh, sosok seorang ayah Kak Nara, karena dia Kak Nara ada gitu ya. Dan betul sih Kak Nara bilang tadi, bagusnya Kak Nara nggak ke hal-hal yang negatif gitu, karena mungkin ya lingkungannya juga itu kebanyakan orang tuh karena pengaruh lingkungan sih Kak. Apalagi yang masih terlalu dini, kena teman-temannya sekarang nongkrong udah masih SD udah pada ngerokok, berani ngerokok di luar, itu udah gila sih. Kalau kan pasti Kak Nara juga tahu lah bahasa anak-anak kecil sekarang tuh. Ya ampun. Aduh,
miris gitu kan ya, miris banget bener dengannya itu. Dan peranan orang tua memang, peranan orang tua penting banget gitu ya. Dan alhamdulillah sih ya Kanara, suatu nggak entah saat ini entah kapan ya, Kanara juga harus bisa berbesar hati gitu loh. Artinya banyak cara Allah gitu ya untuk menghapus dosa-dosa kita semua dengan apa yang udah kita lewatin gitu ya. Suatu saat nanti mudah-mudahan siapa tahu bapaknya Kanara sadar, pasti ada masanya orang kayak gitu. Entah mungkin dia nanti sakit, misalnya tuanya ternyata nggak ada yang ngurus, ya saya sih yakin pasti balik lagi gitu ya. Cuma di saat posisi itu kita sebagai makhluk gitu ya, manusia ya harus bisa memaafkan. Bukan berarti kita menerima gitu loh. Tapi yang namanya memaafkan kan harus gitu ya. Tetap kita harus berbesar hati gitu, berlapang dada karena saya juga anak broken home. Wah, banyak ya. Oh iya Kak. Jadi jangan kalau saya lihat-lihat konten di IG gitu ya, jangan pernah berpikir lu punya masalah paling berat. Ya. Banyak orang yang masalahnya lebih berat dari lu tapi nggak berisik misalnya gitu ya. Saya anak broken home Kak. Saya anak satu-satunya. Gitu. Dan saya dipaksa pisah sama ibu kandung saya. Saya ketemu ibu kandung saya setelah saya dewasa. Saya kuliah. Kalau saya kebalikannya, ayah saya nggak mau ketemu saya. Iya gitu. Jadi ya karena sekarang udah dewasa lah ya, cara berpikirnya, dan juga jangan atas dasar rasa sakit ini, rasa sakit hati gitu ya, rasa trauma, jangan juga kita membalas misalnya sama pasangan kita nanti gitu. Jangan, karena kalau apa Kanara udah lama apanya nih cantiknya, aduh. Waduh. Iya benar, karena perempuan itu kalau ibaratkan perhiasan gitu ya, di dunia itu perempuan itu adalah sebuah perhiasan, jadi akan banyak yang melirik begitu kan ya. Namanya perhiasan kan orang-orang pasti ini bagus ini gitu kan ya. Kita cari yang terbaik lah ya. Ya betul, cari yang terbaik sambil kita juga tetap memohon sama Allah gitu ya, dikasih jalan yang bagus, yang baik, ya terbaik lah buat Kanara dan juga keluarga gitu kan, buat mama juga yang ya kan maunya kita punya pasangan yang sayang juga sama orang tua gitu kan, sama adik-adik kita juga. Ya berat, anak pertama berat, benar, anak pertama berat, tapi anak pertama lah yang bisa memberikan kebahagiaan buat orang tua kan. Iya. Yang jadi pendamping orang tua juga kan. Iya. Oke, mungkin sampai di sini. Sebelum kita tutup podcastnya, masih ada yang mau disampaikan Kak? Mungkin buat Bapak nih, seandainya nonton podcast ini, silakan keluarin aja unek-uneknya. Kalau misalkan memang masih mau kembali ke rumah, ya kita terima kapanpun itu. Walaupun waktu itu kamu bilang kamu mau ngacak-ngacak rumah kita kan, kamu datang mau ngancurin hidup kita lagi kan. Kalau seandainya waktu itu tiba kamu mau datang lagi tapi untuk meminta maaf, ya nggak apa-apa. Ya mau kamu ngacak-ngacak juga kamu nggak apa-apa. Dapat maaf kok dari ibu saya. Tapi kalau dari saya tergantung ibu saya. Ya. Dan jangan pernah menyesal atas apa yang pernah kamu lakuin. Karena kan kamu ngelakuinnya dengan sadar. Itu aja. Oke, ya semoga kalau Anda lihat video ini ya dipakai lah otaknya. Ya. Itu ya, dipakai lah otaknya, jangan ngikutin nafsu terus. Mau sampai kapan? Ya. Iya, kita hidup tuh nggak sehat terus, ada sakitnya gitu ya. Mau sampai kapan? Bertobatlah gitu ya. Oke, Kanara, saya doakan juga buat Kanara, semoga dikasih kesuksesannya Kak. Amin. Dimudahkan perjalanannya, dikasih kemurahan rezekinya buat ibu juga, bisa membanggakan orang tua. Amin. Ya. Oke, penonton, itulah cerita dari Kanara. Saya hampir nangis. Karena saya tahu gitu ya rasanya anak broken home gitu ya. Ya, tapi jangan ini sampai terjadi sama teman-teman, jangan juga terjadi sama keluarga teman-teman semua, karena nggak baik ya.
kalau nggak bisa membahagiakan, jangan menyakiti. Itu pesan saya. Buat teman-teman nih yang punya cerita dan ingin angkat di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Nara, terima kasih banyak ya sudah hadir sini, sudah mau berbagi cerita. Semangat Kak, kuat, pasti bisa. Pasti. Sampai jumpa.